Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali bersama-sama untuk menunaikan salah satu ibadah kita, yaitu ibadah belajar. Semoga Allah selalu meridhoi segala kegiatan-kegiatan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah sudah memasuki hukum tarkik ciri yang kedua. Yang sebelumnya yang dimana telah Bapak sampaikan tentang hukum tarkik ciri yang pertama. Maka dari itu marilah kita awali kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini dengan bacakan doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tarkik ciri kedua. Huruf ro berharokat diwakafkan. Sebelum ro tersebut ada huruf lin, yaitu huruf ya yang berharokat sukun. Kemudian sebelum huruf ya bersukun ada huruf berharokat fathah atau kasroh. Maksudnya ialah dari ciri yang kedua ini huruf ro tersebut berharokat fathah, kasroh ataupun dhamma. Ya, sebelumnya itu terus diwakafkan, baik itu wakaf karena tanda wakaf ataupun wakaf karena di akhir kalimat atau di akhir ayat, dan ataupun wakaf karena kehabisan nafas. Pas ujungnya itu ada huruf ro sesuai dengan ciri-ciri dari ciri yang kedua. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ialah dengan dipanjangkan terlebih dahulu 6 harokat sebelum masuk kepada huruf ro yang diwakafkan tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita langsung lihat saja ke contohnya. Di sini ada 4 contoh yang dicantumkan. Oke, Bapak bacakan terlebih dahulu contoh yang pertama. Al-fawzul kabir. Ya, di situ anak-anak bisa lihat. Ya, di ujungnya itu ada huruf ro yang berharokat dhamma. Ya, itu terserah mau harokat apa saja, mau harokat dhamma, kasroh atau fathah. Ya, yang penting ujungnya itu huruf ro. Nah, dan sebelum huruf ro tersebut ada huruf ya, yaitu huruf lin. Ya, yaitu huruf lin yang berharokat sukun, Ya, dan sebelum huruf ya berharokat sukun tersebut ada huruf yang berharokat kasroh. Ya, maka dari situ di sini disebut dengan hukum ciri yang kedua. Maka ro-nya harus dibaca tipis. Dan kalau kita lihat juga di situ dihukumi dengan mad arid disukun. Kalau dari kata kabir, kalau diwakafkan menjadi mad arid disukun. Kalau diwasolkan menjadi mad asli. Oke, contoh yang kedua. Fiha harir. Oke, di situ ada huruf ro lagi di ujungnya, dan sebelumnya ada huruf ya sukun, dan sebelumnya lagi itu ada huruf yang berharokat kasroh. Maka di sini disebut juga dengan hukum tarkik di hukum ro-nya. Pas hukum ro-nya itu, pas huruf ro-nya itu disebut tarkik, dibaca tipis karena sebelumnya ada huruf ya sukun dan sebelumnya lagi ada huruf ro yang berharokat kasroh. Dan bisa dilihat juga itu dihukumi dengan
mad asli kalau dibaca wasol, kalau dibaca wakof itu menjadi mad arid li sukun, seperti itu. Contoh yang ketiga, biyadikal khair. Nah, contoh yang ketiga ini bisa dilihat lagi, roknya berharokat dhammah, akan tetapi dia diwakofkan maka menjadi sukun, ya, roknya itu. Dan di situ roknya dibaca tipis atau dibaca tarkik. Karena apa? Karena sebelum rok tersebut ada huruf ya berharokat sukun, dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, dan bisa dihukumi dengan hukum mad lain jika diwakofkan. Kalau diwasolkan menjadi huruf lain, seperti itu. Oke, contoh yang terakhir yang keempat yaitu ilat toir. Nah, di situ ada huruf ro yang berharokat kasroh. Ketika diwakafkan maka menjadi sukun. Nah, rohnya disebut di situ juga berhubung diwakafkan menjadi sukun, maka rohnya harus dibaca tipis, ya, dibaca tipis. Karena apa? Karena sebelum huruf ro tersebut ada huruf ya sukun, dan sebelum huruf ya sukun tersebut ada huruf yang berharokat fathah yang harus dibaca tarkik ro-nya atau dibaca tipis ro-nya. Dan di sini juga sama kayak yang nomor 3, bisa disebut hukum mad lain jika diwakafkan, dan bisa disebut juga hukum huruf lain jika diwasolkan atau dilanjutkan. Nah, itulah beberapa pengertian dari ciri kedua ataupun materi dari ciri kedua, dan berikut contoh-contohnya. Selanjutnya kita coba terapkan hukum tarkik di ciri kedua di dalam surah Al-Adiyat. Ya, perhatikan, dibacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Anak-anak bisa dilihat di dalam surah Al-Adiyat tersebut, di ayat terakhir, ayat 11, itu ada kata yang diberi warna merah. Ya, disitulah letak hukum tarkik di ciri yang kedua. Karena apa? Karena di ayat 11 tersebut pas banget huruf ro-nya itu ada di ujung ayat atau di ujung kalimat, pas diwakafkan juga. Seperti itu. Nah, maka dari itu ro-nya tersebut harus dibaca tipis. Karena kenapa dibaca tipis? Karena ro-nya berharokat dan diwakafkan, dan sebelum huruf ro tersebut ada huruf ya sukun, dan sebelum ya sukun tersebut ada huruf yang berharokat kasroh. Maka dari itu harus dibaca tarkik ro-nya, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua. Biar materi tersebut bermanfaat, biar ilmu tersebut bermanfaat, maka haruslah kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya ialah ketika kita membaca Al-Quran, maka terapkanlah hukum-hukum tajwid yang sudah kita ketahui ataupun yang sudah kita pelajari, seperti itu, ya. Kita tutup bersama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.